Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SD akan melakukan coaching dengan alur tirta, yang mana saya, Efri Yuni Mutia, bertindak sebagai supervisor, Bapak Roni Parma sebagai coach, dan Ibu Yeni Oktavia sebagai coachee. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai coaching kami kali ini. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu Mutia. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak. Boleh kan Pak? Boleh Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian nanti pada kegiatan coaching Bapak, saya juga akan mengamati rubrik penilaian yang Bapak gunakan. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa coachingnya sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presensi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua nih Pak ya. Kompetensi mana yang ingin atau yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada saat coaching nanti? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan seperti yang sampaikan tadi, pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, dan ini pertanyaan terakhir saya. Indikator apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Dan itu berasal dari dirinya sendiri. Baik, demikian dulu ya Pak ya percakapan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching bersama coachee-nya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak Roni. Boleh dilanjutkan Bapak dengan Ibu Yeni? Halo Ibu Yeni. Halo Pak Roni. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Pak Roni. Bagaimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ada sih Pak yang mau saya bicarakan sama Bapak. Tapi saya mau bertanya dulu, apakah Bapak ada waktu untuk waktu senggang untuk saya mau bicara sedikit permasalahan yang saya sampaikan? Oh gitu. Boleh Ibu, kebetulan sekali saat ini saya punya waktu luang.
Kalau begitu mungkin lebih nyamannya dan baiknya kita bicara di ruangan sebelah aja Bu ya. Jadi bisa lebih tenang untuk bicara dengan baik. Baik. Oke, baik Pak. Ibu Yeni, ngomong-ngomong topik apa nih yang akan Ibu diskusikan dengan saya? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang kemampuan numerasi siswa di kelas saya yang sekarang masih kurang memadai Pak. Kurang memadai masalah tentang kemampuannya, masih stuck di sana saja, terutama tentang operasi hitungan pecahan Pak. Oh, menarik sekali itu Bu topiknya. Kira-kira atau menurut Ibu kemampuan operasi hitungan pecahan anak kurang maksimal, begitu ya? Iya Pak, murid kurang antusias terhadap pembelajaran, mereka cenderung pasif dan hasil belajarnya tetap di posisi itu saja Pak, tidak ada perubahan sama sekali. Padahal saya sudah semangatnya untuk mengajar Pak. Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya menurut Ibu Yeni merasa siswanya kurang bersemangat ya, cenderung pasif dan hasil belajarnya tidak mengalami peningkatan. Dalam materi tersebut, nah kita cuma punya waktu pendek nih Ibu. Ibu ingin dapat apa dari diskusi kita kali ini? Saya pengen kelas yang saya ampu ini lebih bersemangat lagi nih Pak dalam semua materi pembelajaran. Jadi mungkin hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan Pak supaya siswa saya itu bisa lebih aktif dan lebih semangat lagi dalam semua pembelajaran terutama pada pembelajaran pecahan Pak. Operasi hitung pecahan. Oh, dan operasi hitungan pecahan ya Bu ya. Kalau Ibu inginnya kelas bersemangat, kelas yang semangat menurut Ibu itu seperti apa Ibu? Kalau bagi saya sih Pak, menurut saya kelas yang bersemangat itu adalah kelas yang pembelajarannya itu menarik bagi siswa. Siswa itu akan terlihat aktif, semangat, dan hasil belajarnya itu mengalami peningkatan, Pak. Menurut Ibu ya. Jadi menurut Ibu keadaan ideal itu jika siswanya aktif, semangat, dan hasil belajarnya mengalami peningkatan seperti itu Bu ya. Nah, saya bertanya sekarang, kalau dalam materi yang Ibu sebutkan tadi, nah, jika siswa itu direntang dari angka 1 sampai 10, sekarang Ibu nilai siswa Ibu berada di angka berapa Ibu? Beragam sih, Pak. Tapi saya merasa kebanyakan posisi siswa saya itu posisi 6, Pak. Di posisi 6 ya. Nah, sekarang di 6 ini harapan Ibu nih, Ibu inginnya siswa Ibu berada di angka berapa? Saya pengennya sih di posisi sempurna, tapi lebih sempurna sih 10, tapi saya pikir-pikir lagi posisi 9 mungkin ya, Pak. Oke, saya paham maksud Ibu tuh. Apa yang bisa menurut Ibu sendiri yang dapat membantu mereka mencapai angka tersebut? Sebenarnya sih banyak hal yang saya pikirkan tentang apa yang bisa saya lakukan supaya membantu mereka lebih semangat lagi dalam pembelajaran, Pak. Oke. Bagus kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat dan dalam minggu ini, umpamanya?
Menurut saya melakukan sesuatu hal itu efektif, yaitu saya menerapkan pembelajaran and prinsip, menyelingkan pembelajaran dengan ice breaking, menjalankan diferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid, menggunakan media pembelajaran yang beragam. Jadi yang saya lakukan dalam waktu dekat ini, yaitu minggu-minggu ini sepertinya pembelajaran berdiferensiasi, Pak, karena saya merasa murid-murid itu akan merasa bahagia saat proses pembelajaran dengan saya. Selain itu juga dapat saya lakukan dengan menyelingin ice breaking, dengan menjalankan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, Pak. Oh, begitulah, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, sepertinya waktu kita juga sudah di penghujung dan apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Sebelumnya saya merasa bingung, Pak, harus bagaimana. Tapi alhamdulillah setelah bicara dengan Bapak, bincang-bincang dengan Bapak, saya dapat menemukan Ibu solusi Yeni, untuk anak-anak saya lebih aktif lagi. Saya sudah mulai tahu rencana awal apa halo yang akan saya perbaiki untuk situasi kali ini, Pak. Ibu Yeni. Iya, Pak. Ya, Pak Roni. Oke, Bu. Oke, baik Bu Yeni. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan dengan Bu Yeni, waktu kita sudah di penghujung. Nah, untuk itu saya tunggu cerita Ibu Yeni untuk membuat suasana ataupun cerita yang lebih menarik lainnya. Baik, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum, Pak. Halo. Ya, terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak Roni. Sama-sama Bu Baik Yeni. Pak Roni, Waalaikumsalam tadi sudah selesai warahmatullahi coachingnya ya Pak. wabarakatuh. Baik Pak Roni. Iya, udah Assalamualaikum Pak selesai. Roni. Ibu Mutia. Iya, jadi tadi Bapak Roni sudah melakukan coachingnya dengan Bu Yeni. Iya Pak. Jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yeni. Sudah. Sudah Bu Mutia. Nah, kan pasca observasi ini Pak. Ya, sebelum penutupan nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada percakapan kita pasca observasi ini, Pak. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan dalam coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Halo Pak Roni. Halo Pak Roni. Oke, baik Bu Mutia. Di coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan Halo Bu Mutia. Iya Pak Roni.
Di coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Pak Roni. Ini itu sudah berlangsung dengan sangat baik dengan menggunakan alur Tirta. Dan Pak Roni menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Yeni, sehingga Bu Yeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan coaching yang terlaksana sudah sesuai dengan prinsip coaching. Iya, Bu. Iya, Bu Mutia. Halo, Pak. Ya, halo Bu Mutia. Saya ulangi lagi, Pak. Pertanyaannya, pertanyaan terakhir dalam sesi ini. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu memahami lagi proses Tirta, agar nanti bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Oke, baik Pak. Semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, saya tutup percakapan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.